Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas membusuk di kamar indekos di kota Jambi. Sebelumnya, PNS ini sempat pamit kepada pemilik indekos untuk pulang ke kampung halamannya. Seorang pegawai negeri sipil atau PNS ditemukan meninggal dunia di kamar indekosnya di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu sore. Jasad korban ditemukan terlentang di atas kasur dengan kondisi membusuk. Diduga korban telah meninggal selama 4 hari. Menurut pemilik kos, korban bernama Azmi Arpan, 38 tahun, menyewa kamar kos pada 19 Juni lalu dan pada 23 Juni lalu sempat pamit pulang ke kampung halamannya di Kuala Tangkal untuk menjemput istri dan anaknya. Yang itu termasuk Pak RT yang menyaksikan beliau datang masuk ke kosan saya itu kan. Pekerjaannya apa? PNS. PNS mana katanya? PNS Inspektorat. Dari? KTP-nya memang PNS. Oh, inspektorat mana? Kabupaten atau provinsi? Kabupaten mutasi ke Jambi. Kini polisi masih mendalami kasus ini dan mencari penyebab kematian korban. Setelah diidentifikasi, jasad korban langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Raden Matahir Jambi untuk divisum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Jasad seorang pria tergeletak bersimbah darah di Jalan Arteri Bandara Internasional Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga jasad pria tersebut adalah korban pembunuhan yang dibuang dari mobil. Diduga dibuang dari dalam mobil, seorang pria ditemukan tewas mengenaskan berlumuran darah di Jalan Arteri Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas langsung mensterilkan lokasi. Saat keluarga korban tiba, kedua anak dan istri korban histeris melihat jasad korban bersimbah darah. Keluarga korban pada saat itu diambil oleh diduga pelaku, diambil di rumahnya. Kemudian karena curiga, keluarga korbannya ini langsung membuntuti orang diduga pelaku yang membawa orang tuanya. Karena berhubung mobilnya sangat laju, tidak terkejar oleh keluarga korban. Selanjutnya keluarga korban menemukan orang tuanya sudah tergeletak di jalan. Korban pertama kali ditemukan oleh Security Sports Center yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan mengejar pelaku. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Diduga berselingkuh, sepasang ASN digerebek ibu-ibu di Bangkalan, Madura. Dugaan perselingkuhan bermula ketika pelaku mengirim pulang istri dan anak ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri karena COVID-19. Sejumlah ibu-ibu melampiaskan emosi mereka pada seorang perempuan yang keluar dari sebuah rumah di Bangkalan, Madura. Diduga perempuan berkerudung biru ini selingkuh dengan ASN berinisial HB yang menjabat sebagai kepala seksi di Pemkab Bangkalan. Dugaan perselingkuhan bermula ketika HB mengirim pulang istri dan anaknya ke rumah mertuanya dengan alasan hendak isolasi mandiri di rumah karena COVID-19. Namun menurut warga, HB justru memasukkan perempuan lain ke dalam rumah itu. Karena sudah terlalu sering bikin resah warga, akhirnya bermusyawarah dengan RT-nya untuk menggerbek. Tadinya tidak mengaku kalau ada wanitanya di dalam. Ada orang yang menyaksikan, saksilah istilahnya, bahwa ada yang masuk. Ya, saya terpaksa masuk lagi, marani lagi ke rumah. Warga sekitar juga memberi sanksi sosial dengan menempelkan tulisan-tulisan di depan rumah pelaku. Dari Bangkalan, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Sepasang muda-mudi terekam kamera CCTV berbuat mesum di masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, mereka juga membobol kotak amal dan menggasak seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, dua orang pasangan muda-mudi melakukan aksi tak terpuji di Masjid Nurul Ihsan, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan saat masjid sepi usai jemaah salat zuhur. Tak hanya bermesraan, keduanya lalu membobol beberapa kotak amal dan menggasak uang yang ada di dalamnya. Kejadian kira-kira setelah sholat zuhur. Sholat zuhur? Sempat zuhur ya Pak ya? Iya. Sempat sholat?
Sempat sholatnya di situ. Sempat ngaji juga. Ah, Sempat ngaji juga. yang ngaji. Pencurian kotak amal sudah kedua kali terjadi di Masjid Nurul Ihsan dan sudah dilaporkan ke polisi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pencuri kotak amal masjid yang terjadi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saat digerebek, tersangka tengah asyik menghisap sabu yang ia beli dengan uang hasil curian. Aparat Satreskrim Polres Tebing Tinggi menggerebek sebuah kamar hotel di Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang dijadikan lokasi persembunyian Dodianto alias Dod, pelaku pencurian kotak amal masjid. Saat ditangkap, pelaku tengah mengkonsumsi sabu. Penangkapan pelaku setelah polisi menerima laporan dari pengurus Masjid Asyuhada, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, yang sudah beberapa kali kehilangan uang beserta kotak amalnya. Berbekal rekaman CCTV, petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku. Melakukan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah melaksanakan pencurian kotak amal 3 kali di tempat kejadian yang berbeda dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan disalahgunakan untuk membeli narkoba. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka diamankan di Mapores Tebing Tinggi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hasibuan, Anyus melaporkan. Udah berapa masjid yang Bapak curi? Polisi berhasil menggagalkan pencurian mobil mewah di Sampang, Jawa Timur. Ya, pelaku nekat mencuri mobil korban yang tengah diservis petugas bengkel di depan rumah korban. Inilah detik-detik saat sebuah mobil mewah dibawa kabur pelaku dan lolos dari hadangan polisi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Polisi yang menerima laporan kehilangan dari korban langsung memburu pelaku. Pelaku berinisial IS akhirnya berhasil ditangkap aparat Polsek Sukabanah dan Polsek Tanjung Bumi beserta mobil curiannya di rumahnya. Modus pencurian yang dilakukan tersangka tergolong nekat. Pelaku yang berpura-pura kenal dengan korban mendatangi rumah korban yang tengah menservis mobilnya. Tanpa basa-basi, tersangka langsung mengambil kunci dan membawa kabur mobil korban yang tengah diservis oleh petugas mekanik. Pelaku dengan kecepatan tinggi menerobos halangan petugas dan setelah itu mengkomunikasikan dengan Tanjung Bumi, Polsek Tanjung Bumi, dan alhamdulillah berkat bantuan Polsek Tanjung Bumi dan masyarakatnya pelaku bisa tertangkap. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka beserta barang bukti 1 mobil mewah yang dicurinya diamankan di Polres Sampang. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, Anyus melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga yang tengah isolasi mandiri di rumahnya di Kalideres ditemukan tidak bernyawa. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.